Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan bercerita tentang Abu Nawas membangun istana di awang-awang, terdengar mustahil. Namun bagi Abu Nawas apa yang tidak bisa, pasti semuanya bisa, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, biar tidak ketinggalan kisah-kisah yang bisa diambil manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari Abu Nawas dicari oleh sang raja, karena sang raja sangat butuh bantuan Abu Nawas, karena beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa dan megah. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi, raja mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas, namun mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid, Baginda Raja amat riang senang, saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau, setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Raja berkata, "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang wahai Abu Nawas, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab, "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini wahai Raja yang mulia," tutur Abu Nawas. Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurut pendapatmu, hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," ujar Baginda Raja merasa puas dengan tanggapan Abu Nawas. Abu Nawas terperanjat, menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang, tetapi nasi telah menjadi bubur, kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu, rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas, kecuali tugas yang diembannya sekarang, jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan oleh aku, hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat raja merasa yakin, kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan, Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang dan gembira, Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi, bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi empat. Setelah selesai, Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya di layangan itu. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar heran. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit, gumam Raja dalam hati. Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai dan beres." Raja menyeletuk omongan Abu Nawas, "Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," kata Raja sambil memuji Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, "Terima kasih Baginda yang mulia," ujar Abu Nawas. Raja bertanya, "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" Abu Nawas menjawab, "Dengan tampar Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. "Kalau begitu siapkan tampar itu sekarang, aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," ujar Raja merasa senang karena istana di awang-awang sudah diselesaikan oleh Abu Nawas. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," ungkap Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas, dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. Abu Nawas pun menjawab, "Dengan menggunakan sayap wahai Paduka Raja," tutur Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," pinta Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. Raja bertanya, "Gimana caranya kok ada sayap bisa diciptakan dalam mimpi?" Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka Raja, dalam mimpi tidak ada yang mustahil, jadi saya menciptakan sayap di dalam mimpi atau angan-angan saya. Jika Paduka Raja ingin menciptakan sayap cukup berangan-angan saja," jelas Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas mengatakan, "Raja gila sama sepertiku, beraninya engkau mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. "Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi saya tetap menyanggupi perintah Baginda Raja yang tidak masuk akal itu," kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel kepada Abu Nawas. "Saya kira, kita berdua sama-sama tidak waras tuanku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Pesan yang bisa kita ambil adalah, jangan terlalu mengharap sesuatu yang mustahil." Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.